Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Anugrah Ramadan. Pada video kali ini, saya ingin melakukan simulasi order to cash dan CRM pada UDO 16. Sebelum kita melakukan simulasi di UDO 16-nya, di sini saya ingin menjelaskan beberapa skenario dari simulasi yang ingin saya jalankan. Skenarionya seperti berikut. PT Serba Ada menggelar sebuah event pameran yang dihadiri beberapa perusahaan ternama. Terdapat 3 perusahaan yang tertarik dengan PT Serba Ada untuk membeli produk mereka. Dengan itu, PT Serba Ada akan memiliki 3 leads yang nantinya akan berubah menjadi opportunity dengan salah satu perusahaan yang akhirnya bekerja sama dengan PT Serba Ada. Selanjutnya, PT Serba Ada nantinya akan menerbitkan quotation yang nantinya akan dikirim ke leads tersebut. Apabila customer tersebut sudah setuju dengan PT Serba Ada, setelah melakukan beberapa diskusi panjang mungkin, maka nantinya akan diterbitkan sales order. Selanjutnya, produk tersebut akan didelivery atau dikirimkan oleh PT Serba Ada ke customer tersebut. Apabila produk tersebut sudah diterima, maka akan diterbitkan customer invoice yang berupa tagihan untuk dibayarkan nantinya. Terakhir, PT Serba Ada akan menerima cash in dari customer tersebut. Pada skenario ini, di sini merupakan list atau daftar leads yang tertarik membeli produk di PT Serba Ada. Di sini mungkin yang pertama ada PT Decul yang memiliki direktur Safi. Di sini saya asumsikan emailnya safi@barca.com yang produknya ingin dibeli oleh PT Decul ini merupakan large cabinet. Mungkin yang kedua di sini ada perusahaan PT Demit, namanya sebagai berikut, emailnya sebagai berikut, dan di sini saya asumsikan bahwa dia ingin membeli produk chair black. Dan yang terakhir di sini ada PT Monyok yang dinamai oleh Ten Hag yang memiliki email tenhag@manunited.com yang produknya ingin dibeli, yaitu saya asumsikan karpet. Tapi di sini opportunity-nya yaitu saya memilih PT Decul sebagai pemenangnya. Di sini dia membeli large cabinet seharga 320 yang sebanyak 10. Oke, mungkin berikut skenarionya dari simulasi yang ingin saya jalankan. Oke, langsung saja kita ke simulasi UDO 16-nya. Oke, setelah kita masuk ke UDO 16-nya, di sini masih tampilan Michelle Admin yang saya masuk ke database yang udah saya buat, yaitu UDO 16 ERP tugas 4. Oke, langsung saja dimulai simulasinya. Tetapi sebelum memulai simulasi, perlu diingat bahwa kita harus menginstal terlebih dahulu modul-modul seperti sales, voicing, CRM, dan inventory. Oke, setelah itu jangan lupa juga kita perlu membuat user-user seperti tutorial sebelum ini. Itu di sini saya sudah membuat accounting user, CRM user, sales user, dan warehouse user. Di sini pun saya sudah dibagi menjadi beberapa user-user yang saya login-kan ke beberapa browser dan beberapa incognito window juga. Oke, mungkin langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu kita perlu mengunjungi account CRM. Oke, di sini saya sudah masuk ke account CRM dan langsung saja kita ke CRM. Ini kita X saja. Oke, setelah itu kita perlu membuat leads, yaitu beberapa leads yang sudah terdaftar tadi. Terdapat 3 leads, yaitu PT Decul, PT Demit, dan PT Monyok. Di sini langsung saja saya buat PT Decul, contohnya. Dan di sini mungkin saya ganti large cabinet opportunity. Di sini safi@barca.com, expected revenue-nya mungkin 10.000. Di sini saya prioritinya saya asumsikan very high karena di sini saya ingin memenangkan PT Decul sebagai customer untuk PT Serba Ada. Langsung saja saya add. Langsung saya tambahkan lagi PT Demit di sini. Ini PT Demit opportunity saja. Mungkin di sini expected revenue-nya 7.000. Di sini saya prioritinya high saja, 2 bintang. Saya add lagi.
Saya buat satu list lagi, yaitu PT Monyok. Di sini emailnya ini, fontnya, expected revenue-nya mungkin di sini 3.000 saja, dan priority-nya high. Saya add lagi. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada PT Decul yang memiliki opportunity, yang memiliki nama large cabinet opportunity, PT Demit opportunity, dan di sini ada juga PT Monyok opportunity dari PT Demit dan PT Monyok tentunya. Oke, di sini karena saya ingin mengasumsikan bahwa ada satu pemenang untuk membeli produk dari PT Serbada, di sini saya ingin membuat loss dari dua leads yang tertarik di PT Serbada. Tapi di sini saya asumsikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah mungkin di sini PT Demit tidak memiliki cukup skills atau cukup beberapa skills yang diperlukan untuk membeli produk di PT Serbada, dan itu skill tersebut tidak memenuhi. Jadi di sini saya membuat loss saja, dan reasonnya yaitu tidak memiliki skills atau tidak memiliki jumlah pekerja yang lebih. Di sini saya submit saja, dan di sini saya membuat PT Demit itu sudah kalah di dalam pembelian barang dari PT Serbada. Oke, selanjutnya kan di sini saya ingin memenangkan PT Decul, berikutnya PT Monyok. Di sini PT Monyok saya ingin membuat loss lagi, dan loss reasonnya mungkin di sini tidak ada lagi stok yang tersedia. Saya submit saja. Oke, di sini PT Monyok sudah terlihat bahwa dia sudah kalah dari pembelian produk di PT Serbada. Oke, lanjut lagi ke PT Decul, masuk ke PT Decul, dan di sini karena saya ingin mengasumsikan bahwa PT Decul yang menang, dan di sini saya ganti saja mungkin probability-nya menjadi 90%, dan di sini sales person-nya saya ubah menjadi sales user, dan di sini tags-nya saya ubah menjadi produk. Oke, setelah saya ubah beberapa ini, kita langsung saja membuat quotation dari PT Decul. Oke, di sini saya sudah membuat quotation-nya, dan di sini kita perlu mengisi beberapa field yang masih kosong. Di sini expiration-nya mungkin sekarang tanggal 8 Maret. Saya expiration-nya 1 bulan ke depan, dan payment term immediate karena dibayar full penuh. Terus di sini kita bisa masukkan produknya, karena PT Decul tuh ingin membeli large cabinet dari PT Serbada. Di sini saya masukkan large cabinet dengan quantity tadi ingin membeli 10, dan di sini mungkin saya tambahkan tax sebanyak 11% saja. Oke, di sini saya sudah mengisi beberapa field yang masih kosong, dan di sini kita langsung create saja. Oke, setelah saya tadi pencet create, kita perlu ke sales user untuk membuat quotation dari PT Serbada untuk meminta permintaan barang ke PT Serbada. Lanjut saja, di sini saya sudah masuk ke sales user, langsung ke menu sales. Nah, di sini kita perlu pilih PT Decul yang totalnya tadi itu 3.500. S0026. Oke. Di sini kita perlu mengirimkan barang tersebut ke PT Serbada. Kita send by email saja. Kita tunggu sebentar. Oke, kita send saja. Di sini saya mengasumsikan di sini saya memakai template dari Odoo sendiri. Di sini langsung kita send saja. Oke. Di sini quotation-nya sudah terkirim.
Sudah terlihat di log note di bawahnya juga, dan di sini kita perlu confirm untuk menjadikan quotation ini menjadi sales order. Ya, di sini sudah terlihat dari yang tadi quotation, dan quotationnya sudah terkirim dan sekarang sudah menjadi sales order. Oke, setelah quotationnya sudah terkirim, kita perlu ke bagian inventory, yaitu di bagian warehouse user. Di warehouse user ini kita memerlukan karena untuk pengiriman barang ke customer, yaitu pengiriman barang dari PT Serba Ada ke PT Decul. Di sini kita masuk saja ke menu inventory, dan di sini jangan lupa ke delivery order. Dan di sini kita perlu memilih produk yang kita ingin kirimkan. Di sini saya memilih S00026 karena ini merupakan produk yang tadi telah kita buat. Di sini terdapat large cabinet dengan demand 10, reserve 10, dan di sini saya ingin mengasumsikan bahwa sudah ingin mengirimkan barangnya semua. Jadi di sini saya secara full memasukkan 10 barang. Oke, di sini saya sudah memasukkan 10 barang seluruhnya, dan di sini bisa dilihat sales user dari yang tadi masih menunggu dan sekarang sudah ready, dan di sini saya perlu validate lagi. Oke, di log note ini sudah terlihat bahwa yang tadi statusnya masih ready dan sekarang sudah done statusnya. Oke, setelah kita membuat suatu pengiriman barang ini di warehouse user, kita perlu balik lagi ke sales user untuk mengirimkan invoice ke customer-nya. Dan di sini kita perlu refresh halamannya saja karena di sini create invoice-nya masih belum bisa dipencet. Dan setelah di refresh, create invoice-nya sudah bisa dipencet. Dan di sini kita langsung saja kita membuat invoice. Dan di sini saya memilih regular invoice. Oke, langsung kita create saja. Oke, di sini quotation-nya atau invoice-nya masih berbentuk draft. Karena invoice-nya masih berbentuk draft, di sini kita perlu dan bisa ke bagian accounting user. Dari draft tersebut bisa diakses lewat akun accounting. Ya, di sini saya sudah masuk ke accounting, dan di sini masuk ke menu invoicing dan pilih draft sebelumnya. Di sini sudah terlihat ada PT Decul, customer PT Decul, dan di sini statusnya yang masih draft, kita pilih saja. Oke, setelah kita memilih PT Decul, kita perlu mengkonfirm invoice ini. Oke, di sini sudah terlihat juga di log note-nya bahwa accounting user invoice-nya sudah tervalidasi dan draft-nya sudah terpost, dan di sini sudah memiliki customer invoice. Jadi di sini kita tinggal kirimkan saja dan print. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini terdapat pop-up sebelum mengirimkan invoice tersebut. Di sini ada print, send by post, email, dan di sini saya tidak perlu print. Di sini sudah terdapat juga beberapa pesan untuk dikirimkan pada invoice tersebut. Di sini saya memakai pesan template dari Odoo-nya sendiri, dan di sini langsung saja saya send, saya kirimkan ke customer untuk meminta tagihan pembayaran. Dan di sini terlihat juga di samping sini sudah terlihat cetakan invoice yang berupa PDF yang nantinya akan dikirimkan tentunya ke customer, yaitu PT Decul. Oke, setelah saya mengirimkan invoice, di sini saya asumsikan bahwa PT Decul sudah bayar, dan di sini kita perlu meregister pembayarannya. Dan di sini saya pilih bank, ini manual saja. Oke, langsung create payment. Oke, dan di sini sudah terlihat ada label paid yang berarti invoice sudah dibayarkan. Oke, tapi tidak lupa kita perlu ke CRM user lagi untuk menyelesaikan transaksi dan menjadi customer dari PT Serba Ada. Di sini saya
lakukan PT Deco sebagai won karena di sini saya ingin membuat PT Deco karena di sini PT Deco sudah berhasil membeli barang atau produk yaitu large cabinet dari PT Serbada, sehingga opportunity-nya di sini sudah terlihat menjadi won. Dan di sales user sendiri di sini jika saya refresh, jika saya refresh di sini sudah terlihat juga invoice-nya sudah paid atau sudah terbayarkan. Oke, mungkin segitu saja simulasi order to cash dan CRM dari U216 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.